udah nggak ada yang dikorup lagi. Tadi ya nanti akan dikenakan pajak. Sekarang tanah kosong udah mulai diminta dirampas oleh negara Dan dan, diserahkan kepada ormas agama, Pak. Itu ngerinya diserahkan itu. kepada ormas agama. Oh ya betul, jadi dikelola ormas agama lagi kan. Iya, Aduh. artinya kemungkinan tanah-tanah di daerah-daerah kayak di daerah-daerah Kristen atau daerah-daerah minoritas lainnya takutnya nanti dirampas, Pak. Itu tujuannya maunya Sebenarnya sudah pernah larinya terjadi ke dengan sana. salib putih, Salatiga. Pemerintah Indonesia ini, saudara Anda lihat ya, ini saya nggak ngomong ngutukin, ini pemerintah Indonesia, semua ini sial, akan sial, bener-bener sial. Pemerintah, kamu salah, nggak ada yang berani. Yang berani cuma channel kita, yang Iya, berani teriak, benar-benar Pak. lantang, bahwa Iya, kamu salah. amin, Goblok, amin. biadab kamu, cuman kita Benar. yang berani ngomong. Biasa. Siapa mau lanjut lagi? Terus ya, ini bagus sekali ya, malam ini kita fokus, kalau diskusi fokus begini, saudara ya. Yang nonton juga Iya. senang, ya dapat ilmu, ya. Iya, satu lagi Pak Paul, Ya dana boleh. desa. Ya, sebetulnya kita ingat dulu ya dari program dana desa ini ya. Sekarang ini kan ada koperasi desa lagi kan sekarang ini kan. Di tiap desa mau dibikin koperasi. Yang dulu-dulu aja dana desanya itu juga yang diberikan kepada lurah di setiap perdesaan itu nggak jelas hasilnya. Pertanggungjawabannya seperti apa, sasarannya apa nggak jelas. Yang ada dana desa itu dipakai buat cari istri baru sama lurahnya atau dipakai sama ini ya. Saya pernah waktu itu jalan juga ya ke Sukabumi ikut teman-teman gitu ya meneliti. Nah itu juga nggak ada pertanggung jawabannya Pak. Nah kemudian Babinsa disuruh ngawasin ini lurah yang sedang mengelola dana desa itu dulu. Itu sampai sekarang udah nggak ada. Ternyata jadi bancakannya partai tertentu lah menterinya yang ngurus itu siapa gitu. Nah ini sekarang menteri koperasi ini siapa gitu kan? Ini kita takutnya ini apa namanya modus-modusnya ujung-ujungnya sama juga gitu. Kemudian kalau kita lihat apa itu yang sekarang ini yang lagi lagi populer itu. Nah, apa namanya lembaga baru itu Pak Paul saya jadi sampai lupa. Ini yang Yang lagi apa? yang di Hah? Yang tentang apa? Yang lembaga-lembaga yang baru yang penampungan keuntungan perusahaan-perusahaan Oh, BUMN itu anu, Danantara apa? dan antara itu nggak ada yang bisa ngaudit tuh Pak Paul, nggak ada yang bisa ngaudit. Jadi artinya keuntungan perusahaan ini dikumpulkan di satu badan. Nah, ini ditunjuk orang-orangnya, nggak ada yang bisa memeriksa itu mereka itu gitu. Pokoknya mau dipakai apapun dana suka-suka mereka gitu. Nah, ini yang gawat. Jadi artinya apa? Lama-lama saya sebagai rakyat itu sadar bahwa kita ini dibodoh-bodohin aja sebenarnya gitu. Jadi uang ini mereka garong seenak-enaknya, kita nggak tahu mana ini hasilnya apa gitu kan. Tapi sementara rakyat ini suruh bayar pajak terus setiap tahun kan gitu kan. Suruh bikin bayar pajak, tapi sementara uangnya kemana, yang ada partai-partai politik ini berbagi-bagi, elit-elit dan ya para penguasa ini yang berbagi sekarang ini. Nah itulah contohnya gitu. Jadi ya apa namanya ya, saya mungkin sampai pada satu sisi di mana sudah nggak punya pengharapan gitu Pak Paul terhadap kondisi Konoha ini gitu kan. Seperti lagu kebangsaannya Konoha itu. Sudah nggak ada pengharapan lah, karena artinya apa? Mau siapapun elit yang berkuasa, tujuannya nanti mereka itu akan pertama ngambil sumber daya alam, kedua ngambil ngambil ini bancaan ini adalah anggaran pemerintah ini. Nah DPR-nya apalagi sama juga. RUU ini penyitaan aset itu juga nggak ada mereka uruskan. Kalau itu dipakai buat buat menutupi anggaran masih lumayan, tapi ini nggak ada. Artinya ya siapa yang jadi politisi, siapa yang jadi anggota partai, partai manapun tujuannya ngerampok Pak Paul, ngerampok dan perkaya diri. Ya rakyat mau apapun itu ya nggak peduli mereka gitu. Silakan Pak Paul. Danantara itu apa ya? Susah komen ya, karena memang itu dibuat untuk jaga-jaga supaya supaya untuk mensejahterakan kroni lah intinya lah.
supaya Ya itu intinya begitu Pak Paul. karena sudah kolaps. Indonesia ini udah nggak ada yang dikorup lagi. Tadi ya nanti akan dikenakan pajak. Sekarang tanah kosong udah mulai diminta dirampas oleh negara Dan dan, diserahkan kepada ormas agama Pak. Itu ngerinya diserahkan itu. kepada ormas agama. Oh ya betul, yang dikelola ormas agama lagi kan. Iya, Aduh. artinya kemungkinan tanah-tanah di daerah-daerah kayak di daerah-daerah Kristen atau daerah-daerah minoritas lainnya takutnya nanti dirampas Pak. Itu tujuannya maunya Sebenarnya sudah pernah balik terjadi ke dengan sana. Salib Putih di Salatiga. Waktu itu kan Salib Putih kan GKJ itu ya, GKJ itu kan punya tanah besar sekali kan di Salatiga itu. Iya, Itu iya udah Pak. puluhan tahun dikelola untuk sebenarnya bukan dikosongkan tapi untuk cengkeh. Nah, tapi karena itu apa lahannya kan lahan bukan perkebunan yang digarap dengan komersil, tetapi memang dibiarkan begitu. Lalu diminta lahannya oleh ada namanya apa? Pemda mau dibikin pesantren. Kan compong ini pemerintah ini edan kan. Jadi langsung lah dibikin segala macam ini, langsung dibikin karena di daerah itu nggak ada musola kan. Nah, langsung jadi daerah namanya desanya Salib Putih ya, namanya desanya aja Salib Putih, nggak ada musola. Jadi ngamuk itu. Akhirnya gimana ceritanya Pak? Udah jadi rumah retret Salib Putih sekarang. Oh ya syukurlah. Untung, tapi itu kan pertanda bahwa kurang ajar ini kan. Itu sudah lama itu kasusnya itu udah dari tahun 2000 mereka uji coba itu 2000 berapa sih salah ya 2008 ya 2008 ya kalau nggak salah ya itu mereka udah coba tuh itu baru jadi itu. Jadi itu uji coba mereka untuk ngambil alih. Terus sebelahnya UKS Iya. itu kan ada tanah kosong, dibikin IHIM tuh. Itu kecolongan itu. Gila itu. Iya, pokoknya di mana ada tempat misalkan ya gereja, universitas Kristen atau apapun, mereka pasti akan bikin sesuatu lah, bikin orang nggak betah dan akhirnya pergi, Pak. Kayak itu mengusir secara halus atau secara kasar lah. Secara Kira-kira begitu, Pak Paul. secara halus. Tapi ini balik lagi ya nih ya kalau kita masuk lagi ya. Pemerintah Indonesia ini, saudara Anda lihat ya, ini saya nggak ngomong ngutukin. Ini pemerintah Indonesia semua ini sial, akan sial bener-bener sial. Ya, kamu pikir kamu ngutukin itu cuman bacot nggak bergema di alam semesta. Itu ada gemanya di alam semesta semua kutukanmu, dan yang nanggung siapa? Rakyat loh. Kamu pikir Indonesia akan lolos hanya dengan ditengking-tengking pakai doa-doa begitu kayak orang gereja karismatik doa-doa peperangan? Nggak akan. Nggak akan, karena kamu nggak ada yang berani mengatakan pemerintah salah. Pemerintah kamu salah. Nggak ada yang berani. Yang berani cuma channel kita yang berani benar Pak. lantang bahwa Iya. kamu salah. Amin. Goblok Amin. biadab kamu, cuman kita Benar. yang berani ngomong. Hmm. Sementara gereja-gereja pada nggak berani ngomong kalau pemerintah itu salah. Bahkan malah ke bawah arus gereja-gereja ikut-ikut benci Israel. Benar. Iya, teologi replacement itu, Pak Paul. Itu yang mereka Replacement, pakai. iya. Itu Jadi, salah jadi, loh. jadi gini, Pak Paul. Di Konoha ini, kadang saya ketemu dengan teman-teman gereja juga ya. Selalu ada ini dalam PA atau apa. Israel dulu beda dengan sekarang. Waduh, gawat itu Pak. Jadi saya lihat Monik itu sebetulnya dia jalan dari gereja ke gereja untuk mengingatkan itu, mengingatkan jangan sampai tergiring ke arah sana Pak. Itu yang sekarang ini. Jadi memang orang sebelah ini menggunakan teologi replacement ini atau sengaja memang ini dibuat jadi besar untuk apa? Untuk menghilangkan orang Kristen ini dari Alkitabnya sendiri, dibuat seolah-olah kita itu nggak percaya bahwa di Alkitab jelas tertulis kok siapa yang mengutuki Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Nah, jadi saya perhatikan itu ya, waduh, ini sampai gereja sampai ngomong seperti itu udah parah gitu. Bahkan kenapa saya suka bahas geopolitiknya Israel? Kenapa? Karena waktu awal-awal perang ini saya lihat pendeta-pendeta ada yang ikut ngutukin Israel di Monas, apalagi dari PGI pula itu salah satunya itu kan, ada beberapa pendeta lah ikut diajak ngutukin gitu. Nah itu makanya ini jangan sampai orang-orang Kristen itu disesatkan oleh teologi replacement dan disesatkan oleh propagandanya orang-orang sebelah ini Pak Paul gitu. Silakan Pak. Pak Teddy, silakan. Iya,